pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di studio. Kembali berjumpa dengan saya, Dr. Renita Arlin. Dan saya Dr. Vito Dameng. Kita kembali dalam acara talk show nomor 1 kesehatan di Indonesia. Ayo hidup sehat. Dr. Arlin, tadi kalau lihat mengenai Jackie Chan tadi sampai terpelanting jatuh gitu kan sakit banget. Iya, padahal dia sudah terlatih ya. Dan ternyata cedera kepala itu bisa juga terjadi bukan hanya di film-film aja. Tapi juga kecelakaan lalu lintas juga bisa loh ternyata menyebabkan cedera kepala. Nah, kapan kita harus khawatir bahwa ini sesuatu hal yang berat dan harus segera diperiksa, ataupun ini sesuatu yang ringan, wah bisa bernapas lega kalau gitu. Iya, langsung aja kita ngobrol dengan dokter spesialis bedah saraf, Dr. Agus Mahendra Inggas. Dokter Made. Siang dokter. Dok. Jadi ini tadi bahas mengenai cedera kepala. Ini sebenarnya sih ada semangka di sini tujuannya untuk memberitahukan kepada pemirsa di rumah bahwa tempurung kepala kita keras nih. Ya, lebih keras sebenarnya daripada semangka ini. Lebih keras dari semangka ini jelas. Lebih keras. Tapi dalamnya lembut. Ya. Seperti Arlin walaupun di luar keras tapi dokter Arlinnya lembut hatinya. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Dok, maaf aku udah taken ya, jangan lupa. Oke, jadi ini dokter. Jadi dokter bisa bantu menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi sebenarnya jika terjadi benturan pada kepala kita. Ya, kalau ada terjadi benturan di kepala, itu kita bilang ada istilahnya definisi gegar otak atau cedera otak. Yaitu definisinya adalah suatu kelainan gangguan otak, fungsi otak yang disebabkan karena cedera. Mekanismenya ada dua, yaitu bisa benturan langsung, atau dia benturan tidak langsung. Nah, kalau benturan langsung dia langsung mengenai kepala kita. Ya, seperti benturan naik sepeda motor, mobil dan sebagainya. Tapi ada juga yang benturan tidak langsung, misalnya digoncang pada anak-anak yang sering digoncang-goncang, dia bisa terjadi cedera kepala juga. Nah, sebenarnya ini banyak lapisan ya kan, tempurung kepala itu ya, nah, seperti yang digambar ini ya. Ada di sini dok. Ya, lapisannya ada yang untuk melindungi otak itu ada 3. Itu termasuk kulit, kemudian tulang kepala yang sangat keras ya, kemudian selaput otak yang namanya meninges. Itu 3-tiganya udah cukup untuk membuat otak ini aman sebenarnya. Di samping itu juga ada cairan di dalam di luar otak, sehingga sebenarnya otak kita tuh melayang di dalam air seperti itu. Oke, berarti kita punya lapisan-lapisannya. Betul. Dan juga Dr. Arlin, kita punya gambar sebenarnya bagaimana proses cedera itu bisa terjadi. Ini salah satunya Dr. Made ya. Ya, kalau kejadian seperti ini sering terjadi pada orang dengan sepeda motor, walaupun dengan pakai helm yang bagus, dia bisa terjadi goncangan, ya, goncangan sehingga otak itu akan bergerak di dalam tempurung. Ini akan menyebabkan benturan otak ke dalam tulang yang keras, bisa di depan, bisa di belakang. Nah, itu namanya cedera otak. Ini seperti dikocok ya Dr. Arlin ya jadinya. Dan itu merusak juga sel-sel otak di dalamnya sebenarnya. Nah, yang terjadi pada sel-sel sarafnya yang ada di dalamnya bagaimana dok? Ya, jadi cedera otak itu bisa dibagi 3, bisa ringan, sedang, dan berat. Kalau dia cedera otaknya ringan, biasanya sel-sel otaknya sih masih kelihatan baik gitu ya. Dia hanya shutdown sementara atau tidak berfungsi sementara sehingga dia balik kembali. Tapi cedera otak yang sedang dan berat atau gegar otak yang sedang dan berat itu dia bisa sampai merusak struktur otaknya. Bisa terjadi perdarahan, bisa terjadi hingga kehilangan kesadaran juga bisa ya dok ya? Bisa terjadi kehilangan kesadaran juga. Jadi pendarahan yang terjadi itu bisa juga menyebabkan penekanan pada sel-sel otak dokter. Ya, ada 2 mekanismenya. Yang pertama pembuluh darahnya pecah sehingga dia menekan sel-sel otaknya. Yang kedua, sel-sel otaknya sendiri itu jadi rusak sehingga dia jadi bengkak. Oleh karena itu, 2 hal ini menyebabkan fungsi otak jadi terganggu. Itulah yang menimbulkan gejala-gejala dari gegar otak atau cedera otak. Nah, ini gambar dari sel-sel otak di dalamnya ya, dokter ya. Yang terjadi pada saat jika terjadi cedera kepala ya, dok ya. Jadi sel-selnya jadi warna hitam karena dia udah rusak seperti itu. Jika terjadi kerusakan pada sel-sel saraf, dok, mungkin atau tidak itu bisa kembali lagi seperti normal. Ya, jadi kalau dia pada anak kecil usia 2 tahun biasanya, dari 0 sampai 2 tahun itu biasanya dia bisa regenerasi, artinya dia bisa balik kembali. Tapi kalau usia dewasa, apalagi tua, itu biasanya kalau sudah terjadi terjadi trauma, ada kerusakan, biasanya akan permanen. Akan permanen. Baik, dalam hal kalau misalkan terjadi cedera tidak langsung seperti yang digambar ini ya,
apakah bisa menyebabkan juga gangguan atau tadi pecahnya pembuluh darah? Ini masyarakat bertanya-tanya mengenai hal ini. Ya, seperti gambar ini, Ya. benturan yang begitu, goncangan yang begitu berat, dia akan menyebabkan benturan di otak bagian luar, di depan maupun di belakang. Otak yang rusak itu bisa terjadi perdarahan di situ. Nah, itu yang menyebabkan jadi gangguan pada pada orang itu. Yang perlu diwaspadai mungkin terutama pada orang-orang dengan usia lebih lanjut ya dok. Ya, di mana ukuran otaknya mungkin lebih mulai mengerut dibanding yang normal, sehingga ada jarak di antara sel otak dengan lapisan tempurung kepalanya ya gitu ya dokter. Betul sekali dokter. Iya. Ya. Nah, kalau kita bicara dokter Arlin mengenai akibat dari trauma pada otak ini, tentu kita lebih lengkap kalau kita undang juga dokter Johan Akbar, seorang spesialis saraf. Selamat siang dokter Akbar. Dok. Siang dok. Dokter Johan, kita bicara sama dokter Made dan dokter Arlin juga mengenai tadi trauma pada otak. Dan kita akan tanya apa saja yang dapat diakibatkan melalui trauma ini. Apakah ada cedera permanen dari sistem saraf? Ya, baik. Terima kasih Dokter Vito. Ya. Dari kita melihat tadi sudah diterangkan sama Dokter Made bahwa cedera kepala itu banyak sekali, ada dari depan ke belakang, karena ada samping kiri kanan. Efek sampingnya dari akibat dari cedera kepala itu banyak sekali. Kalau dia ada satu cedera kepalanya dia terjadi perdarahan di belakang, berarti penglihatan akan gelap karena pusat penglihatan di belakang. Seperti di sini ya dok ya? Ya, ini dia, ini di lobus occipital. Ini belakang untuk penglihatan. Kalau kita ada satu benturan tapi sisa getarannya tuh countercupnya, getarannya sisanya ada di depan sini, orangnya akan gampang lupa. Ini pusat lupa di situ. Sama pusat penciuman. Di sini ada pusat penciuman namanya olfactorius, tractus olfactorius. Kalau kena di kiri di kanan, dia akan timbul suatu yang namanya peningkatan dari fokus epileptikus seperti kejang. Atau ada gangguan gerak, karena pusat gerak adanya di temporal atau di tractus spinothalamicus di situ, daerah situ. Jadi banyak sekali efeknya macam-macam. Untuk itu dan bisa terjadi juga orang yang gampang sekali lemes. Kadang-kadang ada sesuatu apa dia langsung nanti ada kebakaran sana, langsung lemes semuanya. Karena dia pernah cedera kepala membuat terjadi fokus seizure atau sebutnya fokus bangkitan listrik. Karena listrik dalam otak kita kalau stabil itu adalah seimbang yang disebutnya glutamat sama GABA. Glutamat itu listrik tinggi, GABA gamma aminobutyric acid listrik rendah. Jadi harus seimbang. Makanya kita nggak nyeri kepala, nggak gampang pusing, nggak gampang lemas karena seimbang. Nah, pada kadang cedera kepala akan timbul yang namanya glutamat meningkat. Oleh karena itu, untuk supaya glutamat tidak meningkat, ada obatnya yang namanya sebutnya salah satunya adalah anti glutamat yang meningkatkan GABA. Baik dokter. Nah, dokter Arlin berarti harus seimbang dok, supaya tetap semua harus balance. Oke. Nah, habis ini kita membahas apa dokter Arlin? Karena ini pasti makin seru ya. Setelah ini kita masih akan bahas mengenai cedera kepala sesaat lagi, tetap di Ayo Hidup Sehat. Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Jadi sekarang kita akan ngobrol mengenai tadi apa sih efeknya dari kalau orang trauma kepala tadi. Kita sebut tadi trauma namanya, sebuah benturan di kepala misalnya. Ya. Dokter Johan mungkin bisa berikan gambaran lebih lanjut mengenai hal tersebut. Apa saja yang mungkin diakibatkan oleh trauma kepala? Kalau sebab dari sebab macam-macam ya. Kalau yang akibat dari trauma kepala banyak sekali. Yang tadi kalau misalnya tadi saya bilang benturan lokasinya kalau di temporal atau di samping kiri kanan itu ada pusat talamus, pusat rasa. Jadi orang itu karena rasa depresi, rasa sedih, padahal biasanya orangnya periang. Itu bukan berarti dia ada gangguan dari mentalnya, psikiatri, tapi ada gangguan di daerah talamus dan hipotalamus. Jadi perubahan emosional. Perubahan tadinya baik jadi galak. Yang tadinya galak jadi baik. Nah, yang paling enak kalau jadi galak jadi baik kan? Oke, benar ini juga. Ya. Dampak gagal otak mempengaruhi fisik dan juga mempengaruhi pikiran
emosional. Tadi benar gitu ya. Jadi Dr. Arlin jangan buru-buru sensitif. Misalnya kalau ada orang marah-marah mungkin ada trauma kepala dia. Iya, mungkin ada trauma kepala jadi kita harus mengerti orang itu juga ya. Baik, oke. Oke, berikutnya ada gangguan tidur. Nah ini dokter, orang jadi nggak bisa tidur apa karena kesakitannya aja atau gimana dok? Karena terjadinya peningkatan listrik. Jadi listrik itu banyak meningkat di daerah frontal, tempat di limbik atau tempat pusatnya untuk supaya kita bisa tidurnya nikmat. Sehingga yang namanya endorfinnya jadi berkurang. Endorfin itu adalah morfin di dalam otak. Jadi jangan kira morfin ada di luar aja, otak ada morfin. Makanya kita harus olahraga, bikin senam, banyak baca buku agama supaya enak. Ada, jadi nggak usah morfin di narkoba itu. Di sini sudah ada, tapi ciptaan Tuhan yang ngasih. Itu alami berarti ya. Ya, itu yang bikin kita rasa happy selalu. Makanya orang kalau olahraga rasanya senang rasanya. Iya, karena keluar lah hormon endorfin itu. Ya, baik. Nah, Dokter Made, sekarang kita udah ngomong nih. Tadi kan ternyata kalau misalkan orang trauma kepala, bukan cuma masalah pendarahan yang orang pikirin, pendarahan atau benjolan atau hal-hal yang kita bisa lihat. Ternyata ada hal-hal yang tidak kita bisa lihat, tapi juga itu akibat dari trauma. Nah, kalau hal yang bisa kita lihat dan kita takut ini suatu hal yang berbahaya, Dokter Made, secara bedah saraf bagaimana? Oke, jadi kalau kita ketemu orang geger otak yang kita lihat biasanya pasiennya bisa pingsan atau bisa amnesia ya, artinya dia tidak ingat kejadian atau kejang gitu ya. Nah, yang penting dalam penanganan itu adalah kalau kita ketemu ya di jalan keluarga atau siapa itu, yang penting adalah pertama airway atau jalan nafas dulu. Yang kedua, kalau ada perdarahan dimanapun, memang di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah. Jadi gampang sekali darahnya banyak keluar sehingga kita harus istilahnya ditekan aja supaya perdarahannya tidak tambah banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah hubungi bagian emergensi, misalnya 119 untuk menangani pasien ini atau korban ini lebih lanjut. Seperti itu. Ya, berarti harus cepat ditangani dan harus cepat minta bantuan. Tapi untuk pertama kalinya, kalau ada pendarahan segera ditekan dulu sambil menunggu bantuan ya. Sambil menghentikan perdarahannya. Tapi juga hati-hati ya dok untuk menghentikan perdarahan. Oh ya, satu lagi yang penting adalah kalau kita melihat kejadian itu di pinggir jalan atau di apa, itu harus hati-hati memindahkan si korban. Karena tindakan kita akan bisa memperberat sakitnya atau lukanya, terutama di cedera leher itu yang paling bahaya. Kalau kita tiba-tiba langsung bawa tanpa memperhatikan itu, dia bisa lumpuh seluruh badan. Seperti itu. Jadi benar-benar hati-hati untuk memindahkan. Kalau misalnya memang tidak tahu ya udah, mendingan nggak usah dipindahkan. Ya, memang karena orang di sini terlalu baik kadang-kadang gitu, lihat kecelakaan langsung dikerubutin rame-rame, jadi oksigen pasti berkurang. Oksigennya padahal jadi berkurang. Jadi berkurang. Itu, ya. Dan akhirnya kadang-kadang sebagian besar mungkin melihat aja. Cuma ikut lihat ini ada apa sih gitu. Bahkan ada yang ini lagi malah selfie lagi. Aduh, dan ketika dia menolong, nah ini yang bahaya. Tadi Dokter Made bilang kalau menolong ternyata waktu diangkat itu malah bisa memperberat cedera karena kalau nggak hati-hati tulang lehernya malah kepelanting ke belakang. Jadi itu yang bisa bikin bahaya. Jadi kalau menolong nggak tahu caranya, masih awam, tentu sebaiknya segera minta bantuan untuk bagaimana caranya ya. Betul sekali. Betul sekali. Nah, ini bukan hanya kita aja nih dok yang bertanya-tanya, berkonsultasi dengan dokter nih, penonton juga ada yang ingin berkonsultasi ya. Boleh silakan? Oke, silakan. Perkenalkan dok, nama saya Rio. Saya ingin bertanyakan, saudara saya mengidap penyakit epilepsi. Yang saya pernah tanya ke tetangga bahwa epilepsi itu karena dia dulu pernah jatuh. Nah kejadiannya dulu saudara saya itu pernah jatuh waktu kecil. Apakah benar epilepsi itu diakibatkan karena jatuh itu tadi atau enggak? Terima kasih dok. Oke, terima kasih. Boleh silakan dok jawab. Oke, baik. Sebenarnya definisi epilepsi itu adalah terjadi gangguan bangkitan listrik atau namanya seizure dalam waktu 1 tahun 2 kali. Kalau dalam waktu 1 kali masih sebutnya seizure, bangkitan listrik. Tapi begitu dia mengalami lagi, itu baru namanya epilepsi. Berulang gitu berulang. Ya, dok, itu kejang maksudnya dok? Seizure itu tidak harus bangkitan listrik, tidak harus kejang. Kalau dia seizure listriknya tingginya, glutamatnya tadi sebut tadi itu adanya di belakang, gelap matanya. Itu juga epilepsi. Tapi kalau 2 kali dalam 1 tahun. Kalau ada gangguan di kanan, tiba-tiba lemes separuh. Nah, yang kanan ganggunya kiri separuh, itu epilepsi juga, tapi 2 kali dalam waktu 1 tahun. Kalau di depan timbul dia lupa. Kamu tadi gimana? Apa? Namanya Bruri. Oke. Ngomong lagi. Siapa nama kamu?
Bro, itu patut kita tanya. Pernah cedera kepala atau pernah 2 kali dia mengalami itu namanya juga seizure, kalau 2 kali disebut epilepsi. Nah, orang kebanyakan yang namanya epilepsi selalu kejang mulu, tidak harus kejang. Kadang-kadang yang namanya epilepsi kadang sudah 20 tahun dia perutnya mulus-mulus, aduh nyeri, mencet terus, dicek di parasitnya tidak ada, negatif, dicek laboratorium nggak ada kelainan, di pencernaan nggak ada kelainan, ternyata ada gangguan di otaknya. Jadi otak kalau dibuka, kalau ditekan sini kakinya goyang, kalau tekan sini dia badannya goyang, ditekan sini perutnya goyang. Dari semuanya jadi supaya kita bisa blok. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan dok, jadi trauma kepala bisa kalau kena pada waktu itu tidak apa-apa, nanti setelah 5 tahun atau 2 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian akan timbul seizure atau listrik berlebihan. Jadi bisa ya dok bisa. ya? Salah satunya itu, tapi epilepsi bukan hanya faktor dari trauma kepala aja, bisa faktor dari tumor otak, bisa dari faktor gadang otak, yang penting mengganggu si otak menjadi glutamat meningkat atau listrik yang meningkat. Oke, ini tadi benar-benar jelas ya Mas Rio ya. Nah, jadi memang ini bisa menjadi dampak yang late atau lama setelah terjadinya trauma tadi. Oke, ada lagi penonton yang ingin bertanya? Nah, sepertinya banyak sekali dok yang mau bertanya. Silahkan. Perkenalkan dokter, saya Lady. Ini dok, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengalami kecelakaan, kebenturannya di kepala sebelah kiri gitu. Itu membuat saya kadang suka sakit kepala, perubahan emosi juga gitu. Apa yang harus saya lakukan supaya mood itu bisa berubah menjadi lebih baik gitu? Oke. Dokter Mada mungkin boleh menjawab. Ya, jadi cedera kepala atau geger otak kita memang bisa efeknya itu bisa berlangsung lama. Kalau cederanya udah hilang, geger otaknya udah hilang, tapi efek sampingnya masih ada, itu namanya sindroma pasca geger otak. Ya. Biasanya disebabkan karena secara mikro, secara struktur di dalam otak itu neurotransmitter, artinya molekul-molekul itu berubah sifatnya di situ, atau dia mungkin nggak normal lagi, sehingga dia jadi berkepanjangan efeknya. Atau yang kedua, bisa dikatakan bahwa itu karena gangguan psikologis akibat pasca trauma. Nah, biasanya sih memang itu tidak menyebabkan kematian ya, tapi menyebabkan morbiditas atau angka kesakitannya tinggi sekali. Dia tiap hari bisa mengeluh dan sebagainya. Caranya adalah ya kalau memang sangat sakit, kita kasih obat. Obatnya biasanya ringan sih. Obat kasih seperti paracetamol atau ibuprofen, obat anti nyeri kepala seperti itu. Kemudian hidup sehat, dan biasanya akan membaik dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi kalau kita yakinkan misalnya cedera otaknya waktu geger otaknya dulu berat misalnya dengan CT scan ya, untuk melihat ada perdarahan dan sebagainya, memang kemungkinan sindroma ini makin besar. Kalau geger otaknya ringan waktu awalnya, mungkin dia sindroma ini juga kemungkinan kecil terjadinya. Baik Dokter Mada, apa saja yang harus dikhawatirkan kepada orang yang mungkin mengalami trauma sehingga dia terindikasi untuk melakukan CT scan? Ini penting masyarakat tahu, karena kadang-kadang mereka pikir bahwa oh ini nggak apa-apa nih, nggak perlu CT scan. Gimana dokter? Jadi geger otak itu gejalanya itu yang bahaya lah 2 ya. Yang pertama sakit kepala. Sakit kepala itu bisa disebabkan karena luka di kulit, ya kan, bisa patah di tulang dan sebagainya. Itu karena ada jejas atau luka. Tapi yang bahaya adalah karena fungsi otaknya terganggu. Contohnya dia bisa gangguan seperti tadi gangguan kepribadian, bisa lupa, bisa pingsan. Itu artinya fungsi otaknya terganggu. Takutnya otaknya rusak. Oleh karena itu, setiap geger otak dengan penurunan kesadaran atau pingsan atau amnesia atau kehilangan ingatan, itu biasanya kita lakukan CT scan. Oh, baiklah. Seperti itu. Jadi berarti itu kegunaannya. Dokter Alin, ternyata memang bukan luka pada hati saja yang menyebabkan efek yang mendalam ya. Luka pada kepala juga efeknya mendalam. Yang ketawa berarti udah tahu rasanya. Setuju. Aduh, semangat banget ya kayaknya. Terima kasih Dokter Mada dan juga Dokter Johan atas hasil pada hari ini ya.